Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama DG Eduka. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pokok bahasan bab pertama perangkat keras komputer yang sebelumnya udah ada di part 1. Untuk kali ini kita di part 2-nya. Apa saja yang akan kita bahas di part 2 ini? Salah satunya adalah perangkat keluaran dan storage. Nah, yang alat masukan sudah kemarin di konten sebelumnya, alat pemroses juga di konten sebelumnya. Nah, nanti kita akan bahas perangkat keras keluaran dan perangkat komputer penyimpanan. Yang pertama di perangkat keras keluaran. Nah, fungsi dari perangkat keras keluaran adalah menampilkan atau mengeluarkan hasil data yang sudah diproses oleh CPU. Apa saja untuk perangkat kelas keluaran? Ada monitor, printer, ada juga speaker. Yang berikutnya, monitor. Apa itu monitor? Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil data yang diolah oleh komputer dalam bentuk grafis digital. Monitor merupakan alat yang termasuk dalam soft copy. Soft copy digunakan menampilkan tulisan dan gambar media lunak berupa sinyal elektromagnetik. Macam-macam jenis monitor. Apa saja jenis-jenis monitor? Ada CRT, ada LCD, ada LED. Nah, ini contoh monitor. Ini mungkin LCD kalau yang sebagai contoh ini. Ada juga untuk keluaran gambar itu kita bisa pakai LCD proyektor. Yang berikutnya printer. Printer berfungsi untuk mencetak data yang sudah diproses oleh komputer dalam media kertas. Kecepatan sebuah printer ditentukan dari berapa cepat printer tersebut dapat mencetak halaman yang kita pilih. Resolusi printer menentukan kualitas gambar yang dihasilkan. Biasanya semakin gede resolusi, hasilnya akan semakin lembut atau bagus. Biasanya dengan satuan untuk resolusi printer itu dpi atau dot per inch. Beberapa jenis printer ada dot matrix, deskjet, inkjet, bubble jet, laser jet. Nah, kalau ini contoh dot matrix. Nah, dan ini ada laser jet, inkjet, dan lain-lain. Ini laser. Ini juga laser. Tapi sebenarnya ada juga printer 3 dimensi sekarang sudah ada. Mungkin nanti dipelajari di bab berikutnya. Nah, yang berikutnya speaker. Tentunya adik-adik sudah tahu kalau speaker tentunya perangkat komputer untuk mengeluarkan data berupa suara. Biasanya kalau komputer untuk mengeluarkan suara itu selain ada speaker, sebelumnya pasti ada yang namanya soundcard atau sejenis hardware yang namanya soundcard. Nah, ini contoh-contoh speaker. Sekarang perangkat keras penyimpanan atau storage. Perangkat komputer penyimpanan atau storage berfungsi untuk menyimpan data yang akan diproses dan juga yang telah diproses oleh CPU. Jadi yang akan diproses bisa disimpan di situ, nanti dilanjutkan diproses kembali. Perangkat penyimpanan adalah media yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Berapa contoh perangkat
penyimpanan, ada hard disk, floppy disk, optical disk, terus ada lagi flash disk. Nah, kalau yang baru sekarang ada SSD atau solid state drive. Yang pertama hard disk. Apa itu hard disk? Hard disk itu terbuat dari lempengan piringan yang dilapis dengan material yang dapat dimagneti. Jadi kalau hard disk itu sebenarnya penyimpanan dalam bentuk elektromagnet. Hard disk dapat menyimpan data dengan jumlah yang besar hingga dalam ukuran terabyte. Nih, hard disk secara magnetik akan menyimpan data pada stack disk yang berputar yang disebut platter. Hard disk mempunyai beberapa kepala jarum karena hard disk itu biasanya stack disknya itu nggak cuma satu tapi ada beberapa lapis, ada jarumnya juga tentunya sama. Yang dapat membaca dan menyimpan data dalam disk tadi yang disebut apa tadi? Platter. Nah, ini contoh hard drive atau hard disk. Nah, ini kalau tertutup kayak gini, kalau dibuka dengan keterangan seperti gambar ini. Nah, kalau ditutup seperti ini. Ada juga hard disk yang bentuknya seperti ini. Cuman colokan USB ini yang disebut hard disk eksternal. Biasanya untuk mobile, maksudnya untuk mindahin data dari satu komputer ke komputer yang lain dalam jumlah yang cukup besar. Kalau kecil mungkin bisa pakai yang ini, hard disk, USB, flash disk. Yang berikutnya floppy disk. Apa itu floppy disk? Floppy disk merupakan media penyimpanan magnetik dengan kapasitas 1,4 MB. Alat ini lebih dikenal dengan nama disket. Nah, mungkin adik-adik sekarang sudah tidak mengenal disket lagi karena disket itu biarpun tipis, kecil, mudah dibawa kemana-mana, tapi kapasitasnya terlalu kecil. Untuk media pembaca disket adalah floppy disk drive. Cara kerjanya untuk alat ini mirip-mirip dengan hard disk, cuman ininya lebih kecil kapasitasnya. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini alat yang digunakan untuk membaca. Yang berikutnya optical disk. Apa itu optical disk? Adalah penyimpanan optical dengan menggunakan sinar laser untuk menulis dan mengambil datanya. Pada awalnya teknologi ini menyimpan secara permanen. Jadi kalau sudah disimpan nggak bisa dihapus lagi. Dihapus, dirubah udah nggak bisa. Nah, yang dinamakan CD-ROM atau Compact Disk Read Only Memory, cuman dibaca. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekarang kepingan CD yang dapat ditulis dan dihapus untuk dipakai lagi yang disebut CDR, Compact Disk Recordable. Dan CDRW, Compact Disk Recordable Readable. Recordable with able. Selanjutnya berkembang di generasi berikutnya dengan munculnya DVD dengan kapasitas memori yang lebih besar mencapai 9 GB. Kalau CD tadi sekitar antara 700 sampai 800 MB. Kalau ini sudah mencapai 9 GB, jadi lebih rapat. Nah, ini contohnya, ini alat pembaca dan kalau kita mungkin CD itu tahunya di rumah yang dipakai untuk nyetel lagu atau nyetel film di rumah. Yang berikutnya flash disk atau USB disk merupakan perangkat komputer yang berguna untuk menyimpan data dari komputer. Alat ini biasa juga disebut USB drive, pocket drive, pen drive, atau micro disk. Flash disk biasa digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain atau menyimpan data sebagai backup. Perangkat ini berukuran kecil dengan kapasitas mencapai
1 terabyte. Nah, ini contoh-contoh flash disk. Mungkin bentuknya aneh-aneh sekarang juga banyak. Tapi fungsinya tentunya tetap sebagai penyimpanan. Sekarang SSD, apa itu SSD? Solid State Drive. SSD singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk. Adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori dan digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data persisten. Nah, ini sebenarnya SSD itu hampir mirip dengan USB, tapi kapasitasnya jauh lebih besar. SSD ini sebagai pengganti hard disk yang selama ini digunakan pada perangkat komputer. Jadi SSD adalah perangkat elektronik yang berfungsi menyimpan data seperti hard disk. Namun konstruksinya atau bentuknya atau jenisnya hampir mirip dengan USB flash drive dengan tersusunnya beberapa IC di dalam memori. Jadi sudah tidak ada piringan yang berputar seperti hard disk. Nah, ini contohnya SSD. Nah, ini tadi ya yang namanya SSD. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Tetap jangan lupa, tetap komen, like, subscribe channel ini supaya bisa lebih maju lagi. Nah, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.